الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم أما بعد. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada Nabi kita, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umat pengamal sunnahnya, amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya? Sekarang hampir semuanya pakai cadar ya. Zaman corona semuanya pakai cadar. Dulu banyak orang yang mendiskreditkan membenci orang pakai cadar, tapi sekarang semua orang pakai cadar. Laki-laki juga pakai cadar ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera angkat wabah ini dan kita bisa hidup bertemu normal kembali. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian fikih ibadah, yang mana fikih ibadah ini kita ambil dari buku yang ditulis oleh Abu Syuja' yang berjudul Matan Al-Ghayah wat Taqrib. Matan Al-Ghayah wat Taqrib atau Matan Abi Syuja'. Memang setiap hari kadang kita bersentuhan dengan yang namanya urusan-urusan fikih. Sampai kemudian Nabi menyampaikan di antara orang yang terbaik di antara kalian, ya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Jadi kata Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan, siapa yang dikehendaki oleh Allah baginya kebaikan, yufaqihu fid din, niscaya Allah akan memberikan padanya fikih. Maksud fikih di sini pemahaman fiddin terhadap agama. Bahkan secara khusus Nabi berdoa buat Ibnu Abbas, yang sering saya ulang-ulang doa ini. Apa doanya? Allahumma faqihu fiddini wa 'allimhu ta'wil. Allahumma, ya Allah, faqihu fiddin, berikanlah pemahaman kepada Ibnu Abbas, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkan padanya at-ta'wil. Ta'wil di sini sebagian ulama mengatakan yaitu ilmu tafsir. Makanya kalau kita lihat tafsir-tafsir klasik itu biasanya mengambil pendapat dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ya. Nah, teman-teman, insyaallah pada pembahasan kita kali ini membahas tentang jenis-jenis najis. Kadang judulnya agak gimana begitu ya. Kalau orang kita kan bilang ih najis. Najis itu padahal itu istilah fikih ya. Istilah yang memang ada dalam sehari-hari ya. Kotor itu belum tentu najis. Tapi yang najis pasti kotor ya. Contoh, orang tanah itu bisa kotor. Ya, tanah itu pasti kotor. Tapi belum tentu tanah itu
najis. Nah, para ulama membagi najis ini dengan dua hal. Pertama, ada yang namanya najis hissi. Ya. Najis bendanya. Najis bendanya. Yang kedua, ada najis yang sifatnya abstrak. Seperti Nabi menyampaikan bahwa orang kafir itu najis. Tapi bukan berarti kita tidak boleh menyentuh orang kafir. Bukan berarti kalau kita salaman sama orang kafir cuci tangan, bukan. Bukan itu maksudnya. Tapi najis itu apa? Akidahnya, karena dalam hatinya ada kesyirikan. Dalam hatinya dia menyekutukan Allah. Ya. Baik. Baik teman-teman, langsung saja kita bacakan apa sih yang ditulis oleh Imam Abu Syuja'. Faslun, pasal kata beliau, wa kullu ma'i'in kharaja minas sabilaini najisun illal maniyya. Kata Abu Syuja', wa kullu, dan segala sesuatu, ma'i'in, cairan, kharaja, yang telah keluar, minas sabilaini, dari dua jalan. Maksud jalan di sini jalan buang kotoran. Dubur di belakang, kubul di depan. Maka segala sesuatu, baik cairan atau benda padat, apapun itu, yang keluar dari dua lubang, dari dua jalan, hukumnya najis. Illal maniyya, kecuali air mani, sperma. Ya, nanti kita bahas rinciannya. Apa sih yang keluar dari dua lubang itu? Satu, yang keluar dari dua lubang itu adalah kotoran atau buang air besar, buang air kecil, ya, air kencing. Ada salah satu riwayat dari sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik ini maula atau pelayannya Rasulullah SAW. Ayahnya namanya Malik bin Nadhr, ibunya Ummu Sulaim. Ya. Jadi Anas bin Malik itu diwakafkan oleh ibunya kepada Rasul. Wahai Rasul, silakan Anas bin Malik ini engkau jadikan maula, engkau jadikan pelayanmu, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza tabarraza li hajatihi, apabila beliau sallallahu alaihi wasallam selesai menunaikan hajatnya. Maksudnya selesai menunaikan hajatnya itu, beliau sallallahu alaihi wasallam kalau telah buang air kecil atau buang air besar, ataituhu bima'in, maka aku bawakan air, fayaghsilu bihi, maka Nabi mensucikan kubul atau duburnya dengan air yang aku bawakan itu. Nah, ini bermakna bahwa yang keluar dari dua lubang itu hukumnya apa? Najis. Ya. Gimana Ustadz kalau yang keluarnya emas? Itu juga bisa jadi ya. Atau keluarnya paku. Atau apakah itu najis? Nah, kalau di sini kalau lihat teks ini, maka bisa jadi benda itu pun kalau memang tercampur dengan kotoran hukumnya apa? Najis. Itu yang pertama. Yang keluar dari dua lubang itu bisa kotoran ya, atau air kencing. Nah, kemudian teman-teman, itu yang pertama. Yang kedua, yang keluar dari kubul. Apa contohnya? Air madhi. Air madhi. Ya. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan begini, kuntu rajulan madda'an. Kuntu rajulan
madzaan. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, aku ini seorang laki-laki yang sering keluar air madhi. Fastahyaitu, maka aku malu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'amartul Miqdad bin al-Aswad, maka aku memerintahkan kepada Al-Miqdad bin al-Aswad, fasa'alahu, maka Miqdad bertanya kepada Nabi. Faqala, maka Nabi SAW menjawab, fihil wudu, bagi orang yang keluar air madhi itu hendaknya berwudu. Jadi mohon maaf teman-teman, memang fikih itu harus disampaikan ya. Jadi kadang-kadang terlihat jorok atau apa, tapi memang harus disampaikan ya. Air yang keluar, punten, mohon maaf, dari kemaluan itu bisa 3 jenis. Bisa 3 jenis. Yang pertama disebut dengan air madhi, yang tadi disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Aku ini sering keluar air madhi, kata Ali bin Abi Thalib, tapi aku mau bertanya ke Nabi, malu. Maka aku minta kepada Al-Miqdad bin al-Aswad untuk nanya ke Nabi, gimana hukumnya? Apa yang harus aku lakukan ketika keluar air madhi? Maka kata Nabi, fihil wudu. Jadi satu, air yang keluar dari kemaluan itu ada yang disebut dengan air madhi. Apa cirinya? Air madhi itu bening dan lengket. Ya, bening dan lengket. Kapan itu terjadi? Ketika seseorang memikirkan, mohon maaf, jima. Atau seseorang syahwatnya terangsang dengan sesuatu. Ya, lihat yang jualan kambing kan gak pada pakai baju tuh. Syahwatnya terangsang. Gak normal berarti dia kan. Kemudian keluar apa? Madhi. Nah, maka air madhi itu cirinya apa? Cirinya bening dan lengket. Apakah keluar juga dari perempuan? Ya, para ulama menyebutkan ternyata keluar juga dari perempuan, dan perempuan itu biasanya jumlah madhi yang keluar itu lebih banyak daripada laki-laki. Ini yang pertama ya. Jadi ciri air madhi itu bening dan lengket, dan ini keluar ketika seseorang memikirkan atau ketika syahwatnya terangsang. Ya, ini yang pertama. Jadi ini bekal buat teman-teman terutama yang belum nikah atau yang sudah nikah. Ya, kadang sudah nikah, ini apa begitu ya, harus paham fikihnya. Jangan sampai semua air yang keluar dianggapnya harus mandi besar, enggak. Ternyata ada 3 jenis air. Satu ada madhi, warnanya apa? Bening dan lengket. Yang kedua, air yang keluar dari kemaluan itu ada namanya air mani. Ada madhi, ada mani. Mani itu sperma bahasa kitanya. Ya, mohon maaf saya harus menyampaikan ini karena memang kajian fikih itu harus jelas. Kalau gak jelas nanti salah paham. Ya. Apa tanda sperma itu atau mani itu? Dari seorang laki-laki ternyata beda tanda air mani yang keluar dari laki-laki dan dari perempuan. Kalau laki-laki tandanya cairan itu berwarna putih dan kental. Putih dan kental, keluar ketika apa? Keluar memancar ya dari kemaluan laki-laki atau perempuan, diiringi dengan apa namanya ya? Saya kadang ngambil ininya sulit. Rasa puas gitu, rasa enak. Ini jangan dibayangkan, jangan-jangan besok minta kawin nih sama emaknya. Ini ilmu ya, anggapnya jangan berhalusinasi. Ini ilmu ya. Dan itu diiringi oleh rasa yang enak ya. Karena adanya syahwat. Adanya syahwat. Ya, laki-laki keluarnya bisa dalam keadaan sadar
atau dalam keadaan tidak sadar. Emang ada Ustaz? Tidak sadar? Ada. Ketika apa? Ketika tidur. Makanya ada tanda-tanda seorang laki-laki yang sudah balik, dia pernah mimpi. Ini kelihatan dari wajahnya udah mimpi semua. Ya. Insya Allah sudah balik. Ada yang belum balik? Hah? Masih anak-anak? Nah, itu air apa? Air mani. Di laki-laki cirinya putih dan kental. Perempuan cirinya kuning dan encer. Ya, kuning dan encer. Itu perempuan. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW, riwayat Imam Muslim. Ya, riwayat Imam Muslim. Ketika ada seorang sahabiyah, Ummu Sulaim kalau tidak salah, bertanya kepada Nabi tentang kalau perempuan mimpi, ya, mimpi basah, apakah mewajibkan dirinya mandi? Maka kata Nabi, na'am, iya, idza ra'atil ma', apabila engkau melihat air. Maksud melihat air ini setelah bangun dicek, ya, maka ternyata ada air yang keluar, maka itu wajib untuk mandi. Maka kata Nabi SAW, laki-laki itu cirinya putih dan kental, kalau perempuan itu kuning dan encer. Siapa yang lebih dominan, kalau seorang suami istri bertemu kedua air ini, dan siapa yang lebih dominan, maka anaknya akan mirip dengan yang dominan itu. Ya, jadi kalau pengen mirip bapaknya, berarti bapaknya harus, atau pengen mirip ibunya, ya, ibunya cantik gitu ya, bapaknya burik gitu ya. Pas keluar anaknya kok mirip bapaknya. Ada yang kayak gitu? Ada ya? Sering kan kita bilang, kenapa cari calon pasangannya yang cantik? Ya, saya ingin memperbaiki keturunan. Ya, ternyata ada tekniknya sebagaimana disampaikan oleh Nabi, ya. Kalau laki-laki ini lebih dominan, maka biasanya mirip si bapak. Kalau perempuan lebih dominan, maka mirip si ibu. Ya, kalau setengah-setengah gimana? Nah, mungkin kepalanya mirip bapaknya, ya, kakinya mirip ibunya. Ya. Yang bahaya adalah mirip apa? Mirip tetangga. Ini gak boleh. Ya. Nah, ini teman-teman ya, ini dijelaskan oleh Nabi SAW. Jadi ada madhi, yang kedua ada mani, tadi disebutkan ciri-cirinya. Yang ketiga ada wadi. Madhi, mani, wadi. Apa itu wadi? Cairan putih, ya, yang keluar, cairan putih, kemudian kental, kemudian biasanya keluar sebelum kencing atau ketika melakukan pekerjaan yang melelahkan. Ungkat-angkut, ngangkut kayu, ya, ngangkut, pokoknya yang berat-berat itu biasanya keluar. Jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan 3 jenis cairan yang keluar dari kemaluan ini, baik madhi, mani, dan wadi, itu hukumnya najis. Mayoritas ulama mengatakan 3 hal itu hukumnya najis. Kecuali Imam Syafi'i, dan para ulama menyebutkan, sebagian ulama menyebutkan ini pendapat yang lebih kuat. Kecuali Imam Syafi'i mengatakan di sini illal maniyya, kecuali air mani. Ya, kecuali air mani. Jadi menurut Imam Syafi'i, kalau madhi dan wadi itu hukumnya najis, tapi tidak mewajibkan seseorang untuk mandi besar. Tapi kalau mani itu hukumnya suci, kata Imam Syafi'i, suci. Tapi mewajibkan seseorang yang keluar air mani, dia harus mandi besar. Bahasa Bogornya adus. Tahu adus? Mandi besar. Ya. Nah, itu menurut Imam Syafi'i, ya. Nah, jadi teman-teman, bahkan diperkuat dalam beberapa hadis, ya. Jadi kalau air mani menurut Imam Syafi'i itu tidak najis. Kenapa? Ada hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, "Kuntu afrukul maniyya min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam."
adalah aku ini pernah, kata Aisyah, mengerik, ya, mengerik air mani yang sudah kering di pakaiannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari hadis ini Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwa air mani itu hukumnya suci, tidak najis. Dan sebagian ulama menganggap inilah pendapat yang lebih kuat. Madhi dan wadi hukumnya najis, tapi hanya mewajibkan kita untuk wudu. Tapi kalau mani hukumnya apa? Suci, tapi wajib bagi orang yang keluar air mani dia harus mandi besar. Ya itu ya. Maka kata Abu Syuja, kullu ma'i'in kharaja minas sabilaini najisun. Segala sesuatu cairan yang keluar dari dua jalan, dari dua lubang, itu hukumnya najis illal maniyya, kecuali air mani. Baik itu teman-teman. Itu yang pertama, ya. Jadi najis yang pertama adalah segala sesuatu yang keluar dari dua jalan, ya, dua lubang. Ada sebagian pertanyaan, bagaimana, mungkin ini masuk ke fikih wanita nantinya, bagaimana Ustadz tentang keputihan? Keputihan dalam bahasa Arab itu disebut dengan ifrajat. Ifrajat, ya. Ternyata tentang keputihan ini berbeda pendapat di antara para ulama. Berbeda pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan suci, ada yang mengatakan najis. Apa sebabnya terjadi perbedaan pendapat? Sebabnya di antara para ulama memang tidak ada dalil khusus yang membahas tentang keputihan, tentang ifrajat. Hanya saja teman-teman, ya, para ulama berbeda pendapat karena mereka mengkiaskan. Sebagian ada yang mengkiaskan ifrajat itu atau keputihan itu dengan madhi dan wadi. Jadi sebagian ulama mengatakan ifrajat itu sama, atau keputihan itu sama dengan wadi dan madhi. Sebagian ada yang mengkiaskan ifrajat atau keputihan itu sama dengan air mani. Makanya karena sama dengan air mani, sebagian ulama menganggap bahwa keputihan itu hukumnya suci. Bahkan tidak pernah ada di antara sahabiyah bertanya kepada Nabi tentang bagaimana hukumnya keputihan. Ya, mungkin di zaman itu juga ada di antara sahabiyah yang mengalami itu. Tapi kenapa tidak bertanya? Dan Nabi tidak memberikan fatwa, maka kembali pada hukum asal. Apa hukum asal? Hukum asalnya pendapat terkuat adalah keputihan termasuk hal yang suci. Ya, itu pendapat terkuat. Wallahu a'lam. Nah, kemudian teman-teman, Abu Syuja melanjutkan, wa ghaslu jami'il abwali wal awrathi wajibun. Wa ghaslu, dan membasuh, jami'il abwali, seluruh air kencing, wal awrathi, dan kotoran, wajibun, itu hukumnya wajib. Ya, bahasa kitanya obeh, tahu obeh? Cebok. Ya, bahasa Bogornya obeh, cebok. Ah, itu hukumnya apa? Wajib. Ya. Dalam Islam kemarin ada yang bertanya tentang apa? Kalau tidak salah tentang bagaimana dengan batu, ya, bersuci dengan batu. Ini Ucing lagi acting nih di depan, ya. Jadi mendistrak. Mungkin lagi dengerin kajian juga dia. Mau live kayaknya di Instagram. Nah, teman-teman, dengan batu itu apa? Membersihkan najis. Ya, membersihkan najis berupa kotoran yang keluar dari dubur. Maka ini hukumnya wajib. Sebagaimana pernah dijelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa membersihkan, ya, membasuh yang keluar dari kemaluan dan yang keluar dari dubur itu hukumnya wajib. Bahkan satu ketika Nabi SAW pernah lewat di satu kuburan dan kata Nabi, aku mendengar orang yang sedang disiksa, ya, siksa kubur.
Kenapa disiksa? Para sahabat bertanya, kenapa wahai Rasulullah? Karena ternyata dia tidak pernah bersih ketika membersihkan najis dari bekas kencing. Jadi ini hati-hati ya. Buat teman-teman, ada sebagian saya melihat saudara-saudara kita yang kencing itu di sembarang tempat. Ya. Terus gak tahu cebok apa enggak gitu. Kita gak tahu. Nah, itu hati-hati. Ya, bisa jadi menjadi penghalang buat kita untuk masuk surga dan dihalangi oleh Allah menjadi penyebab kita disiksa oleh Allah karena apa? Karena tidak menjaga kebersihan. Ya. Nah, makanya Abu Syuja mengatakan wa ghaslu jami'il abwali wal awrathi wajibun illa, kecuali kata beliau baulas sabiyyi, air kencing bayi laki-laki, alladzi lam ya'kulit ta'ama, yang belum makan, maksudnya belum dikasih makanan selain ASI. Ya. Kalau sudah bayi itu makan bubur, makan nangka, ya, makan gorengan apalagi, itu sudah tidak disebut bayi lagi. Itu sudah najis. Biasanya kalau sekarang sebelum 6 bulan, ya, jadi 1 bulan sampai 6 bulan itu masih ASI. 6 bulan ke atas baru dikasih makanan kan? Ya, jadi mungkin 6 bulan ke bawah ketika dia minumnya masih ASI saja, maka bayi seperti ini kata Abu Syuja fa innahu yatuhuru bi rasyil ma'i alaihi, disucikan kalau pakaian kita terkena kencing bayi yang belum makan, disucikan dengan cara dicipratkan, ya, atau bahasa enaknya apa? Dicepretkan, nah itu yang lebih enak kayaknya ya. Dicipratkan air, ya, birasyil ma'. Jadi tidak harus dicuci. Bayi yang belum makan. Bayi yang belum makan. Nah, ini ada kasus di zaman Nabi. Ya, dari Ummu Qais. Kata Ummu Qais, annaha atat bibni laha shaghir lam ya'kulit ta'am ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku bawa anak-anakku yang masih kecil yang dia belum makan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ajlisu sallallahu alaihi wasallam fi hijr. Maka Nabi mendudukkan anak itu di betisnya beliau, ya, di pahanya beliau. Fabala ala thawbih. Maka anak kecil ini, bayi ini kencing di bajunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fada'a bima'in, maka Nabi meminta seseorang untuk mengambilkan air. Fanadahu wa lam yaghsilhu. Maka air itu dicipratkan dan Nabi tidak mencuci pakaian tersebut. Nah, ini membuktikan bahwa seorang bayi yang belum makan, ya, cukup airnya dicipratkan. Tapi khusus bayi laki-laki. Tapi kalau buat bayi perempuan, tetap pakaian yang terkena najisnya harus dicuci. Wallahu a'lam, ya. Tetap pakaiannya harus dicuci. Ya, ini kata Nabi dalam hadis lain, yundahu baulal ghulam wa yaghsilu baulal jariyah. Dicuci atau dicipratkan air buat bayi laki-laki, maksudnya yang belum makan, dan dicuci buat bayi perempuan. Ya. Kita lanjut. Wala yu'fa, dan tidak ditoleransi. Kata Abu Syuja, dan tidak ditoleransi. Artinya tidak dimaafkan. An syai'in, dari sesuatu, minan najasati, dari najis-najis, illal yasira, kecuali sedikit, minad dami wal qayhi, darah atau nanah. Jadi darah dan nanah itu hukumnya najis. Kecuali darah dan nanah itu sedikit, ya. Sedikit, maka itu hukumnya diampuni, masih ditoleransi. Wa ma la nafsa lahu,
Dan wa ma la nafsa lahu sailah, dan tidak najis juga ya binatang yang tidak ada aliran darah. Maksudnya seperti apa ya? Semut. Ada darahnya gak semut? Gak ada ya? Atau apa lagi? Hah? Pokoknya binatang yang gak ada darahnya. Atau serangga mungkin ya, yang kecil-kecil serangga. Nah ini ketika Rasulullah kata Nabi SAW, "Idza waqa'ad dubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu kulluh." Apabila ada seekor serangga, ya, lalat atau apapun yang hinggap di atas bejana kalian, falyaghmishu, maka celupkan. Summa al-yatrahu, kemudian diangkat. Fa inna fi ahadi junahai shifaan wa fil akhar da'an, karena di satu sayapnya ada obat, di sayap yang lainnya ada penyakit. Nah, itu kata Nabi, di satu sayap ada obat, di satu sayap lain ada penyakit. Ini mungkin perlu penelitian ya, kalau dokter hewan, di mana yang ada obatnya, di mana yang ada penyakitnya. Itu kata Nabi SAW. Dan itu tidak najis. Itu boleh. Ya, maksudnya tidak najis apanya? Airnya. Lalatnya mah jangan dimakan ya. Oh kata Ustadz kemarin nggak najis, berarti lalatnya dimakan. Jangan. Karena yang tidak najis itu apanya? Airnya. Idza waqa'a fil ina, apabila jatuh dalam bejana, wa mata fihi, dan lalat itu atau serangga itu mati di dalam bejana itu, fa innahu la yunajjisuhu, maka hukumnya tidak najis. Ya, tidak najis. Kemudian teman-teman, nanti kita perbanyak ya di pertanyaan. Wal hayawanu, dan hewan-hewan, seluruh binatang, kulluhu tahirun, itu hukumnya suci. Kucing tadi lewat di sini, suci itu. Bukan namanya suci, bukan ya. Kucing itu tidak najis. Illal kalba wal khinzira, kecuali anjing dan babi. Ini gak enak nyebutnya. Kalau orang Bogor anjing. Gitu kan? J-nya hilang. Mau kemana? Ke Cianjur. Naik apa? Ke Bandung. Ya. Badai ka Cianjur, teras ka Bandung, nyanak emer. Nah, itu bahasa Sunda ya. Yang gak ngerti, mohon ditranslate ya. Nah, seluruh hewan itu hukumnya apa? Suci. Ya. Maksudnya suci dalam keadaan hidup. Tapi kalau sudah jadi bangkai, maka hukumnya adalah najis. Ya, hukumnya adalah najis. Illal kalba, kecuali anjing. Nah, dalam mazhab Syafi'i, anjing itu termasuk najis. Bahkan jumhur mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali mengatakan bahwa anjing itu najis. Mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali mengatakan seluruh apa yang ada di dalam anjing, air liurnya, badannya, bulunya, itu termasuk apa? Najis. Jadi kalau ada anjing lewat dan anjing itu basah, nempel ke kita, maka itu hukumnya najis menurut mazhab Syafi'i. Tapi berbeda pendapat mazhab Maliki. Mazhab Maliki itu menganggap bahwa anjing itu tidak najis. Baik air liurnya atau yang lainnya. Jadi kemarin beberapa hari yang lalu, beberapa bulan saya lupa. Ada viral, ada orang di Mekah bawa anjing gitu. Di Mekah bawa anjing. Boleh jadi dia bawa anjing mengikuti mazhab siapa? Maliki. Karena dalam mazhab Maliki anjing itu tidak najis.
Tapi jumhur itu mayoritas mengatakan bahwa anjing itu hukumnya najis. Kalau mazhab Hanafi mengatakan bahwa yang najis itu apa? Air liurnya. Tapi Syafi'i dan Hambali seluruh anjing itu hukumnya najis hukumnya. Ya. Ini pendapat Imam Syafi'i. Dan babi wal khinzira dan babi wa ma tawallada minhuma dan apa-apa yang keluar dari keduanya. Maksudnya anaknya babi, tetap aja anaknya babi juga hukumnya apa? Najis. Bukankah setiap yang lahir itu suci katanya gitu. Tetap aja anaknya babi Mas. Ya, najis. Ya. Jadi kalau anaknya babi, anaknya anjing walaupun masih anak-anak dia tidak suci. Najis. Tapi bukan berarti kita boleh menyakiti dia, bukan. Ya, karena najis ada anjing ditendang-tendang, disiksa, enggak boleh. Tetap hewan itu adalah makhluk ciptaan Allah yang kita perlu sayangi. Ya, makanya ada salah satu kisah kita pernah mendengar seorang, mohon maaf, pelacur, ya, dia memberi makan anjing, kemudian setelah itu oleh Allah dimasukkan ke dalam surga. Ya, bukan berarti bukan berarti kemaksiatan yang dia lakukan itu dibenarkan, bukan. Ya. Tapi di sini boleh jadi ada amalan lain dan amalan yang ketika memberikan minum anjingnya itu yang menjadikan dia dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi walaupun najis, ya, tetap aja kita harus menyayangi mereka. Ya. Menyayangi bukan berarti dielus-elus, sayang, tetap aja najis. Ya. Bahkan anaknya anjing, anaknya babi itu hukumnya apa? Najis. Ya. Pernah saya dapat pertanyaan, kenapa anak kucing sama anak anjing suka berantem? Jawabannya apa? Ya namanya juga masih anak-anak gitu kan. Makanya berantem kan? Baik teman-teman. Jadi apa yang lahir, apa yang keluar dari keduanya, kotorannya, air liurnya, ya, bahkan basahnya, itu hukumnya najis. Wal maitatu dan seluruh bangkai, kulluha najisatun, semuanya najis, seluruh bangkai najis. Kecuali 3 bangkai yang tidak najis. Illa samaka, kecuali ikan. Ikan bangkainya agak najis. Wal jarada, belalang. Belalang kupu-kupu ya. Jadi belalang ya. Wal adamiyah, dan bangkai manusia itu tidak najis. Kucing meninggal, wafat begitu ya. Wafat kucing sopan banget ya. Kucing meninggal, wafat, maka bangkainya apa? Najis. Tikus mati, bangkainya apa? Najis. Kecuali bangkai ikan. Ikan hiu meninggal, ya, enggak najis. Ikan paus meninggal, tidak najis. Seluruh jenis ikan, ya. Wal jarad, kemudian belalang, wal adamiyah, dan manusia. Ini kata Nabi SAW. Qala Rasulullah SAW. Bersabda Nabi SAW, uhillat lana maitatani wa damani. Kata Nabi, uhillat lana, dihalalkan bagi kami, maitatani, 2 bangkai, wa damani, dan 2 darah. Fa ammal maitatan, adapun 2 bangkai itu, as-samaku, ya, fal hutu wal jarad. Hut itu ikan besar, ya. Maksudnya ikan, wal jarad, dan apa? Belalang. Makanya suka ada tuh, saya pernah ke daerah Jogja, ke arah Gunung Kidul, itu banyak dijual sate belalang atau belalang goreng, ya. Jadi kalau mau coba makan sekarang udah jarang ya. Kalau gak seneng ya gak usah dimakan. Tapi halal belalang itu. Tapi tentu dimakannya sudah apa? Mati dulu. Jangan belalang hidup, ada belalang. Kata Ustaz boleh dimakan. Kasihan belalang dan jorok lagi kan. Ya itu nyiksa, gak boleh nyiksa binatang. Ya, mati dulu. Kalau dia bangkai itu halal belalang itu ya.
wal jarad wal adamiyah, dan bangkainya atau mayit ya, jenazah itu tidak najis. Wa yugsalu, dan disucikan atau dicuci ya, al-ina, bejana, min wulughil kalbi, dari jilatan anjing, wal khinziri, dan babi, sab'a marratin, sebanyak 7 kali, ihdahunna bitturab, salah satunya dengan unsur tanah. Tanah atau debu yang biasa kita gunakan untuk tayamum. Bisa 2 cara teman-teman ya. Misalkan ini botol air mineral dijilat oleh anjing. Maka harus dicuci kan? Berapa? 7 kali. Ihdahunna bitturab, salah satunya dengan tanah. Bisa dengan cara kita tempelkan ke tanah. Waduh. Ya, kemudian dibersihkan. Tapi jangan terakhir tanahnya. Di awal. Ya. Kemudian dibasuh dengan air 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang kedua, cara yang kedua, sebagian ulama menyebutkan, jadi bisa kita misalkan masukkan air, ada air di aqua, tanah. Ya, tanah berupa debu yang biasa kita pakai tayamum, udah itu sucikan dengan air yang sudah dicampur dengan tanah itu sebanyak 7 kali. Kenapa harus dengan tanah, Ustadz? Ya, para ulama menyebutkan ini bentuk ta'abbudi. Ta'abbudi itu apa? Bentuk ibadah kita sama Allah. Ya Allah nyuruhnya dengan tanah, ya tidak dikata kenapa harus tanah? Itu ta'abbudi. Ya, ta'abbudi itu ya Allah nyuruhnya dengan tanah, ya dengan tanah begitu. Ya. Jadi itu ya. Hadis Nabi, idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum. Apabila anjing menjilat bejana salah satu di antara kalian, falyariqhu, maka basuhlah. Ya, falyariqhu, maka bersihkan dengan tanah. Tsumma liyaghsilhu sab'a mirar, kemudian sucikanlah dengan air sebanyak 7 kali. Ulahunna bitturab, yang pertama dilakukan harus dengan tanah. Sedikit lagi. Wa yugsalu, ya, wa yugsalu, dan dibasuh, min sairin najasati, dari seluruh najis, marratan ta'ti alaih, cukup 1 kali saja. Jadi seluruh najis itu cukup 1 kali. Kecuali apa? Kecuali tadi najis air dijilat oleh anjing. Wassalasatu afdal, tapi 3 kali ini lebih utama. Wa idza takhallalatil khamratu binafsiha tahurat, apabila khamar, minuman keras, berubah menjadi cuka, binafsiha, dengan sendirinya, tahurat, maka minuman keras itu yang telah jadi cuka dengan sendirinya hukumnya suci. Ya. Wa in khallalat bi tarhi syai'in fiha, tapi kalau bercampur atau ditambahkan zat lain atau dikurangi, ya, tidak dengan sendirinya, lam tathur, maka hukumnya tidak suci. Ya, maka hukumnya tidak suci. Kenapa demikian? Ya, kenapa demikian? Sebab kenapa khamar itu diharamkan oleh Allah? Sebab kata Nabi, kullu muskirin haram. Kullu muskirin haram. Ya, segala sesuatu yang memabukkan itu hukumnya apa? Haram. Kalimatnya begini, kullu muskirin haramun. Ya. Ada yang cak begini, ada hadisnya gak boleh pakai masker katanya. Kullu maskerin haram. Nah, itu salah. Ya, bukan maskerin, tapi apa? Muskirin. Muskirin artinya sesuatu yang memabukkan. Kayak ada orang baca nih. Nah, ya.
Ini apa dibacanya? Hah? An-nikahu, ini buat para jomblo ya. An-nikahu santai katanya. Nikah itu ya santai aja. Padahal salah. Yang benar apa? An-nikahu sunnati. Ya. Jadi harus hati-hati, apalagi Arabnya gundul. Ini apa nih bacanya? An-nikahu santai. Ada yang baca? Ah, ini apa? Hah? Ini apa? Ini apa dibacanya? Ada yang bisa? Kaifa Zaidun. Salah. Yang benar Keyep Jayadi. Hati-hati ya. Itu Arab versi Sunda. Baik. Nah, baik teman-teman. Jadi Islam ini memang luas ya. Islam ini segala sesuatu ada pembahasannya dalam Islam. Ya, dari sesuatu yang halal, yang haram, termasuk makanan ya. Kemarin rame itu apa? Klepon ya. Itu saya lihat dibuat oleh orang-orang yang memusuhi Islam. Tapi untuk menyudutkan pihak-pihak tertentu. Ada klepon tidak Islami. Padahal saya bilang yang tidak Islami itu bakso beranak. Iya. Karena siapa bapaknya coba? Mohon maaf yang jual bakso beranak. Ya kan? Ya, jadi hati-hati. Indonesia ini paling banyak makanan ya. Ada keripik setan. Setan aja dimakan. Luar biasa ya. Jadi hati-hati. Nah, baik teman-teman, segala sesuatu dalam Islam ada aturannya, ada ininya ya. Tapi hukum asal dari urusan-urusan dunia asalnya boleh. Dalam kaidah usul disebutkan al-aslu fil asya'i al-ibahatu illa ma dalla alaihi dalilan ala tahrimi. Ya, hukum asal dari segala sesuatu berupa urusan dunia adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Baik, mungkin itu yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua ya, dan bisa kita amalkan.